Halo, salam dan bahagia. Ketemu lagi bersama saya Nilo Ayu Astiasih, CGP Angkatan 4, Kota Denpasar. Nah, pada hari ini saya akan membagikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 A7 tentang pengambilan keputusan. Baik, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Nah, jawaban saya adalah dengan cara melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kepala sekolah sebagai atasan dan pemangku kepentingan tentang program-program yang terdapat dalam pendidikan guru penggerak. Yang berikutnya, melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat tentang bagaimana proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran. Dan juga saya mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan dari program guru penggerak, dan secara umum saya sudah terapkan sejak modul pertama, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta menerapkan tentang pembelajaran yang merdeka bagi siswa di dalam kelas, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan tanpa paksaan, intervensi, dan tekanan dari guru. Dan saya berusaha menginfluence rekan guru yang ada dalam komunitas praktisi di sekolah untuk mengenal lebih dekat tentang apa itu guru penggerak melalui media sosial, YouTube, blog, dan WhatsApp. Menerapkan proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran pada diri saya di dalam kelas dan di lingkungan sekitar. Nah, pertanyaan yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Jawaban saya adalah langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah menganalisis kasus tersebut apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika, benar versus benar, merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar namun bertentangan. Bujukan moral, benar versus salah, merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, maka untuk mengambil keputusan saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yang diantaranya 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Berikutnya, melakukan prinsip resolusi. Investigasi opsi trilema, buat keputusan, dan yang terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pertanyaan yang ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Jawaban saya akan menerapkan langkah tersebut mulai Senin tanggal 25 April 2022 yang akan saya mulai dari diri saya,
lingkungan terkecil yaitu kelas, kemudian lingkungan sekolah dengan menganalisis permasalahan yang terjadi. Dan juga langkah-langkah tersebut akan saya terapkan ketika saya menghadapi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan baik dan efektif serta dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Jika hari ini saya mengalami kasus dilema etika, maka langkah-langkah tersebut akan saya lakukan dengan memperhatikan 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Serta 3 prinsip dilema etika yaitu berpikir berbasis hasil akhir, and based thinking, berpikir berbasis peraturan, rule based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Dan tentunya dengan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertanyaan yang keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Jawaban saya adalah ketika kita mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi perlu mendapatkan masukan dari rekan sejawat. Dapat kita jadikan sebagai pembanding atau penguatan kembali keputusan yang kita ambil. Jadi menurut saya yang mendampingi saya dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah rekan sejawat dan kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan pengambil keputusan tertinggi di sekolah, serta untuk mendampingi saya apakah langkah-langkah yang akan saya ambil sudah benar dan efektif. Selain itu juga saya perlu mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang mendukung sekolah, serta stakeholder sekolah. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe ya untuk dukung channel saya. Terima kasih.